Shalom, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seminggu telah berlalu, boleh kita lewati. Ada banyak hal yang terjadi, tapi kita yakin kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari kita mau gunakan beberapa waktu ke depan ini untuk kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia. Walaupun sampai saat ini kita belum bisa bersekutu secara bersama-sama, tapi biar hal itu tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi kerinduan kita untuk kita mau meninggikan namanya, untuk kita mau dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersaat teduh, mempersiapkan hati kita. Biar pujian yang kita naikkan hari ini boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Pemazmur berkata, tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Mari kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia, sebab kuasa-Nya sungguh besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang jadi penolong kami. Hanya Kau Tuhan
yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ya, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu besar di tengah-tengah apa yang kami alami hari-hari ini. Tapi kami mengimani, kami meyakini Tuhan bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Kami percaya. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Ya Tuhan, Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami mempersembahkan pujian dan syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Kami merasakan Tuhan menopang kami, Tuhan menaungi kami, melindungi kami, memberkati kami, menyertai senantiasa sampai saat ini. Kami juga bersyukur karena anugerah-Mu
kami boleh menikmati ibadah pada hari ini. Dan kami mohon biarlah kiranya ibadah kami akan terlaksana karena penyertaan Tuhan dari awal hingga akhirnya. Kami mentahbiskan ibadah kami dengan satu keyakinan iman, bahwa pertolongan kami ialah di dalam nama Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tetapi yang menaruh setia pada perjanjiannya kekal selama-lamanya, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Amin. Bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi, pada segala masa dan segala abad, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat menikmati ibadah saudara, kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan, diberi peluang, diberi waktu untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 148. Kami akan membaca dari sini, silahkan Bapak Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat Tuhan mengikuti dari tempat Anda berada. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 148. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya nama-Nya yang tinggi luhur, keagungan-Nya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi-Nya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan, kita mau terus memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman 159. Aku inilah Alif dan Ya. Camkanlah hai orang saleh, sadar demi iman, zaman pun ganti beralih dan ribut di depan. Sini sana perguncangan, tak ada teduh, gempar pun penuh.
Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah. Aku inilah alif bahkan ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Meskipun 6 dunia lalu dan langit pun lenyap, imanku tak kunjung malu, bertambahlah tetap. Batu zamanku yang esa, yang ku sandar terus, yakni penebus. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah. Aku inilah alif bahkan ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Meskipun sidang dihambat dengan tak berhenti, kufurku terus merambat dan dunia membenci. Makin umatku bertambah, benar baktinya. Haleluya. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah. Aku inilah alif bahkan ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Yes, pesan Tuhan, semuanya boleh berubah. Mungkin hari-hari ini juga banyak yang berubah dari hidup kita. Biasa kita beraktivitas, biasa kita berkegiatan, biasa kita bertemu dengan orang banyak. Tapi hari-hari ini sedang banyak hambatan, sedang banyak tantangan yang kita alami. Tapi Dia Yesus, alif dan ya, Dia tidak pernah berubah. Kita mau terus memuji Dia sebab Dia Allah yang terbesar, Dia Allah yang mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari biar segenap hati kita, segenap jiwa kita, kita mau memuji Tuhan. Katakan, segenap
Tiba saatnya Dia yang empunya firman akan disampaikan pada hari ini lewat hambanya. Karena ketika berada dekat Tuhan, hati kita merasa tenang. Dan kita mau meyakini selalu pertolongannya selalu nyata untuk hidup kita. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini meneguhkan kami Tuhan, menguatkan kami di tengah apa yang sedang kami alami hari-hari ini. Tapi kami meyakini pertolongan Tuhan begitu ajaib. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih
Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami masih memiliki kesempatan yang sangat berharga untuk merenungkan firman Tuhan, mendengarkan Engkau berbicara melalui firman-Mu. Biarlah kiranya Roh-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga hati kami siap untuk diajar, seperti tanah yang gembur yang siap menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan urapi jemaat Tuhan. Biarlah kami sama-sama merasakan berkat melalui firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pertolongan Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yang kita ambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1-8, kita masih berbicara tentang persekutuan dengan Allah atau kesatuan dengan Allah dan Kristus sebagai dasar persekutuan gereja. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Silakan saudara menyimak dari Alkitab masing-masing. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara, saya mencoba mengingatkan kembali tentang apa yang telah kita pelajari sebelumnya, yakni bahwa tujuan Yohanes menuliskan Injil, yakni Injil Yohanes ini, yaitu supaya kamu menjadi percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sebagaimana ditulis dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 31. Supaya saya dan saudara menjadi percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya oleh iman saya dan iman saudara, oleh iman kita memperoleh hidup dalam namanya. Saudara, melalui iman kepercayaan kita kepada Tuhan, jadi iman itu kita sudah pelajari, percaya itu artinya sama dengan menerima. Jadi kita semula terpisah dari Allah, kemudian disatukan kembali melalui pengorbanan Yesus. Pembacaan kita hari ini saudara, berbicara tentang Yesus yang adalah pokok anggur dan kita carangnya. Dan orang yang percaya kepada Kristus mengalami kebebasan dari perbudakan dosa dan perbudakan setan, itulah yang kita sebut sebagai keselamatan, maupun dari pengenalan dan persekutuan yang makin bertumbuh dengan Allah. Jadi pertama kita dibebaskan dari perbudakan dosa dan perbudakan setan, kita kemudian mengalami persekutuan, pengenalan yang makin bertumbuh di dalam Kristus. Baik saudara, pertemuan pribadi kita dengan Yesus itu adalah momen, saat, tonggak, di mana kita disatukan kembali dengan Kristus. Kita yang semula terpisah dari Dia, tetapi kita dipersatukan kembali setelah kita percaya. Setelah kita disatukan kembali dengan Kristus, maka selanjutnya adalah kita harus tinggal terus-menerus di dalam Dia, menetap di dalam Dia.
tinggal terus-menerus atau menetap di dalam Kristus setelah kita dipersekutukan dengan Kristus melalui iman dan kita mengalami pertobatan, kita dilahirkan kembali, kita harus tetap tinggal, terus-menerus tinggal bersama-sama dengan Kristus. Saudara, pertanyaan adalah bagaimana kita tinggal di dalam Kristus? Bagaimana Kristus tinggal di dalam kita seperti apa yang disampaikannya di sini? Yang sangat penting adalah bahwa secara terus-menerus kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Mungkin ada yang bertanya, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kalau sudah dicampakkan ke dalam api, artinya kan sudah dibakar. Nah, ungkapan yang tepat di sini adalah lalu dicampakkan ke dalam api, lalu terbakar. Saudara, jadi barang siapa tidak tinggal di dalam Kristus, ia dibuang seperti ranting yang kering. Artinya harus terus-menerus tinggal di dalam Dia, melekat menjadi bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kalau hanya melekat saja, mungkin bisa sebenarnya terpisah, tapi melekat di situ. Tapi kalau menjadi satu kesatuan seperti tanaman, antara pokok anggur dengan cabang-cabang dan ranting-rantingnya, yang disatukan dengan kulitnya, disatukan dengan bagian-bagiannya, di mana ranting atau cabang itu mendapat makanan dari pokok. Itulah maksudnya, bersama-sama, tetap tinggal di dalam Kristus. Nah, bagaimana gambaran ini bisa kita pahami? Kalau pohon kita tahu, dia melekat menjadi bagian, kulitnya menyambung menjadi satu, dan ada bagian-bagian yang tersambung di sana menjadi satu kesatuan utuh, ada saluran makanan dan masing-masing mempunyai perannya. Bagaimana kita dapat memahami kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita? Jika di luar Kristus maupun Kristus di luar kita, maka kita rugi. Itu sudah kita bahas dalam pelajaran kita minggu yang lalu. Karena apa? Kita tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan kita terancam binasa. Seperti ayat yang kita baca, kita dicampakkan ke dalam api, lalu terbakar. Tidak ada artinya, kita rugi. Entah kita di luar Kristus atau Kristus di luar kita sama-sama rugi. Tetapi ketika kita ada dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita, maka kita menjadi orang yang beruntung. Karena apa? Karena kita dimampukan untuk memberi arti. Kita dimampukan untuk memberi arti. Jadi dalam gambaran ini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita akan menghasilkan buah. Dan buah telah kita pelajari adalah bahwa ada atau terjadi pembaruan yang semakin hari semakin baik. Pembaruan yang semakin meningkat dalam hidup kita setelah kita percaya. Saudara, kunci untuk bisa tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita adalah terletak pada firman-Nya. Ya, mari kita membaca ayat yang ke-7 dari Yohanes pasal 15 ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kita tinggal di dalam Kristus atau di dalam Allah dan Kristus tinggal di dalam kita. Ternyata kuncinya adalah terletak pada firman. Saudara, firman-Nya tinggal di dalam kita dan kita akan menerima apa yang kita perlu. Jadi saudara, firman-Nya ada di dalam kita, dalam pengertian ada di dalam hati kita, ada dalam pikiran kita. Menjadi dasar dan pedoman dalam kita berpikir dan dalam kita bertindak. Itu artinya firman-Nya ada di dalam kita. Kita ada dalam Kristus dan firman-Nya ada di dalam kita. Merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tidak mungkin kita mengatakan, oh saya tinggal di dalam Kristus. Tetapi kita tidak pernah memperhatikan firman-Nya.
Firman-Nya tidak tinggal di dalam kita, tidak pernah menjadi dasar kita, tidak pernah menjadi pedoman kita dalam kita berpikir maupun bertindak. Mustahil. Kalau kita mengaku tinggal di dalam Kristus, artinya firman-Nya ada di dalam hati dan pikiran kita, menjadi pedoman dalam kita berpikir dan pedoman dalam kita bertindak. Jadi merenungkan, membaca dan merenungkan firman-Nya, kemudian mentaati dalam kehidupan sehari-hari. Itulah maknanya bahwa firman-Nya tinggal di dalam kita. Dengan demikian berarti kita tinggal di dalam Kristus. Jadi kita dapat mengatakan bahwa saya tinggal di dalam Kristus manakala kita merenungkan firman-Nya, kita membaca, kita memahami, ya, kita renungkan, kemudian kita ejawantahkan, kita jalankan dalam hidup kita. Ketika kita berpikir, mempertimbangkan sesuatu dan bertindak, kita berpedoman pada firman Tuhan. Bukan menuruti kata hati, memuaskan diri sendiri, memuaskan keinginan kita, tidak. Tetapi kita berpedoman kepada firman Tuhan. Misalnya, kita merasa senang dan kita merasa dipuaskan perasaan kita ketika kita merasa disakiti, kemudian kita membalas. Oh, kita pasti merasa puas dengan itu. Puas hati saya, lega katanya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Rasanya mengganjal memang. Rasanya geram. Dia sudah menyakiti saya, menyinggung perasaan saya. Tetapi saya tidak boleh membalas. Rasanya ada yang mengganjal dalam hati kita. Tetapi karena itu adalah firman Tuhan, maka kita mau ikut. Ketika kita berpikir untuk membalas, kita ingat firman Tuhan. Oh, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi harus menunjukkan kasih contohnya. Dan saudara, ketika kita berpikir atau merencanakan untuk melakukan pembalasan, sebenarnya kita juga yang tersakiti. Kita juga yang merasakan sakit. Jadi kalau kita memberikan pengampunan, kita justru akan merasa lega. Kita dimerdekakan dari situasi itu. Yang kedua saudara, ketika kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, dalam pengertian kita membaca, merenungkan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka yang kita dapatkan adalah kita akan menerima apa yang kita perlu, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Berbeda antara yang kita perlu dengan apa yang menjadi keinginan kita, saudara-saudara. Jadi, mintalah apa saja yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di sini memiliki makna meminta apa saja yang sesuai kehendaknya. Meminta apa saja yang berkenan kepadanya. Meminta apa saja yang akan memuliakan Allah. Perhatikan baik-baik. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kemudian ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi saudara, kuncinya adalah minta apa saja dalam hal ini, minta apa saja yang berkenan kepada Allah. Apa yang sesuai dengan kehendaknya, apa yang akan memuliakan Dia. Bukan apa yang menjadi keinginan saya, apa yang memuaskan saya. Saudara, kalau kita belajar dari kitab Nabi Hosea, dia melakukan kehendak Allah. Harus menikahi dengan seorang perempuan tunasusila. Mungkin masyarakat memandang dia bagaimana? Dia rela melakukan itu. Apalagi dia adalah nabi. Masa nabi tidak tahu kalau ini perempuan tunasusila yang akan dinikahinya. Tetapi dia taat. Karena apa? Melalui kehidupannya, rumah tangganya itu menjadi contoh pelajaran yang hidup bagi umat Allah. Yaitu bahwa semula umatnya tidak dikasihi, tetapi kemudian umatnya akan dikasihi oleh Allah ketika terjadi
pembaruan hidup. Jadi minta saja apa yang berkenan kepada Allah. Apa yang akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Apa yang sesuai dengan kehendaknya. Itu yang kita minta. Saudara, rasanya sudah cukup lama, tetapi akhir-akhir ini dimunculkan kembali. Ada seorang pendeta yang meminta jemaatnya menyumbang untuk membeli private jet, pesawat pribadi yang sangat mahal. Dengan alasan apa? Alasannya ini sangat rohani. Ya, ini tidak terjadi di Indonesia, tapi di luar negeri ya. Alasannya rohani, supaya saya bisa terbang dengan bebas kemana saja, one stop, untuk memberitakan firman Tuhan ke daerah-daerah. Alasannya sangat rohani. Tetapi bagaimana mungkin jemaat diminta untuk menyumbang begitu besar untuk membeli pesawat jet pribadi yang tentu harganya sangat mahal. Jadi saudara, meminta bukan berarti meminta apa saja, bukan berarti yang sesuai dengan keinginan kita, tetapi yang sesuai dengan kehendak Allah, yang berkenan kepada Allah, yang akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Apa yang kita minta adalah hal pembaruan hidup. Kita minta apa saja yang berkaitan dengan pembaruan hidup. Karena apa? Tuhan Yesus mengajar kita berkaitan dengan buah. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Berbuah, kita sudah pelajari bahwa itu berbicara mengenai pembaruan hidup. Hidup yang memuliakan Bapa, hidup yang memuliakan Allah, hidup yang memuliakan Kristus. Itulah pengertian minta saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Kalau kita meminta apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sesuai dengan kehendak Allah, apa yang akan memuliakan Allah, tentu kita akan menerimanya. Tidak mungkin Allah akan menolak. Kita akan menerimanya jika permintaan kita sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan maksud Allah, dan sesuai dengan kerinduan Allah, supaya kita memuliakan namanya. Kita tetap tinggal di dalam Dia, firman-Nya tinggal di dalam kita, dan itu terejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Abraham, kita ingat saudara, contoh bapa iman yang luar biasa. Dia dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan negerinya, untuk meninggalkan kampung di mana keluarganya tinggal, ke negeri yang akan ditunjukkan kepadanya. Belum tahu negeri mana yang akan dituju, alamatnya di mana, tetapi tanpa bertanya, tanpa meminta petunjuk yang rinci, dia berangkat. Dan bukan perjalanan yang gampang, saudara. Tidak ada kendaraan yang modern seperti sekarang. Harus berjalan berombongan, membawa serta keluarga istrinya dan juga keponakannya. Dan juga ada hamba-hambanya dengan binatang ternaknya. Sungguh rombongan yang besar, saudara. Berjalan kaki. Menuju ke satu tempat yang belum tahu di mana letaknya. Tetapi Abraham taat. Dia memenuhi panggilan Allah itu. Dan dalam perjalanan dia minta apa yang berkenan, apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang memuliakan dia. Dan Allah menjanjikan semua yang baik untuk Abraham karena ketaatannya. Kita juga melihat Paulus dalam perjalanan penginjilannya. Ketika dia melihat satu tempat, dia berpikir untuk menuju ke tempat itu, tapi Tuhan tidak mengizinkan dia ke sana, tapi justru Tuhan mengarahkan dia untuk pergi ke satu tempat yang lain, yaitu Makedonia. Karena di sana banyak orang sudah siap untuk mendengarkan Injil. Jadi kadang-kadang apa yang menjadi keinginan kita berbeda dengan apa yang berkenan kepada Allah. Tetapi hendaknya kita lebih memilih untuk taat kepada pimpinan Allah, apa yang berkenan kepada Allah, apa sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang kita pilih, yang kita lakukan.
Memang kadang-kadang kita diperhadapkan pada kenyataan memilih antara yang baik dengan yang baik. Di sinilah kita dilatih untuk memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan. Mana yang Tuhan kehendaki. Jadi saudara, marilah kita berpegang, berpedoman pada firman-Nya. Itulah maknanya bahwa kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Bahwa kita mengasihi, kita mau memuliakan Dia, kita menyembah Dia, mengagungkan Dia, tetapi kita juga memperhatikan firman-Nya, membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup sehari-hari, sehingga apa yang kita minta tentu segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Nya. Segala sesuatu yang berkenan kepadanya dan yang akan membawa kemuliaan bagi nama-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena firman-Mu telah mengajar kami bahwa kami memiliki tanggung jawab untuk senantiasa tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Itulah yang menjadi kehendak-Mu, yang menjadi kerinduan Tuhan, agar kami tinggal dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dalam pengertian firman-Mu kami perhatikan, kami mengasihi-Mu, memuliakan Engkau, memuji Engkau, dan mengagungkan Engkau. Dan firman-Mu kami baca, kami renungkan, kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi pedoman dalam kami berpikir, dalam kami bertindak. Sehingga kami akan hidup di dalam Engkau, dan kami memiliki hak untuk meminta apa saja yang berkenan kepadamu, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami akan menerimanya. Agar kami mengalami pembaruan demi pembaruan. Setiap saat mengalami pembaruan hidup yang terus menerus. Pembaruan kualitas kehidupan kami. Yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah kami memiliki dasar ini, memiliki pengertian ini. Bahwa kami memiliki persekutuan, kesatuan dengan Engkau sebagai dasar kami bersekutu dengan saudara seiman atau dengan sesama gereja. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita telah dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan yang saya yakin jadi kekuatan, jadi pegangan untuk kita menjalani hari-hari kita ke depan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Biar kiranya kita selalu semua dalam keadaan yang sehat. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang harus tetap beraktivitas keluar rumah, tetap jaga kesehatan selalu. Kita berdoa selalu agar keadaan ini cepat membaik. Mari kita mau menaikkan pujian bahwa Dialah Tuhan yang membimbing kita. Dialah penolong dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena kami boleh menikmati lawatan Tuhan melalui ibadah kami hari ini.
Dan kami rindu supaya berkat Allah tercurah atas kami. Penyertaan Tuhan kami rasakan dalam sepanjang hari-hari ke depan. Dalam segala situasi yang kami hadapi, Tuhan tetap menyertai kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan jemaat Tuhan dengan segala pergumulan mereka. Tuhan tolong setiap pribadi, Tuhan lawat, Tuhan beserta dengan hamba-hamba-Mu. Setiap keluarga, setiap rumah tangga, Tuhan yang menyertai, yang memimpin, mencukupkan apa yang menjadi pergumulan mereka. Baik Bapak, Ibu maupun anak-anak, Tuhan menjamah mereka satu persatu, melindungi dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga terbebas dari segala ancaman sakit, dan kekuatan Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan dirasakan oleh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh dalam situasi yang sulit ini Bapa. Biarlah Tuhan menolong, menjamah, memulihkan kekuatan dan kesehatan mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan jemaat yang lanjut usia, dalam usia emas mereka, Tuhan menyertai, memberi kekuatan, memberi pelindungan. Demikian juga anak-anak yang masih kecil, Tuhan melindungi mereka, terutama mereka yang masih bayi. Tuhan tetap menopang mereka, menatang mereka di tangan-Mu, dan memberikan kekuatan kesehatan, memberi pertumbuhan yang kuat secara fisik, dan biarlah melalui orang tua mereka boleh dididik di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Anak-anak kami yang sedang menempuh studi, Tuhan tolong. Mereka yang belajar dari rumah, Tuhan memberi penyertaan agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Jemaat Tuhan yang masih tetap harus bekerja, harus pergi dan pulang dari dan ke tempat pekerjaan, Tuhan memberkati, menyertai, melindungi dengan kuasa Tuhan, agar tetap terlindung aman dan tidak terganggu dengan situasi dan tidak mengalami sakit. Terima kasih Bapa. Kami mohon biarlah kiranya kasih dan kemurahan Tuhan menyertai kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, memberi hikmat kepada pemimpin kami untuk menyelesaikan situasi yang tidak menentu ini Bapa. Dan kami serahkan para ahli medis yang bekerja menolong para pasien yang terjangkit, yang terinfeksi oleh gangguan coronavirus ini Bapa. Tuhan menguatkan mereka. Mereka yang sakit, biarlah Tuhan akan jamah dan berikan kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dan kami menyerahkan keluarga kami yang tidak bersama-sama dengan kami karena di luar kota, Tuhan memberkati mereka. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan hidup kami, gereja kami, jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati badan pengurus jemaat, gembala dan juga para pengerja. Biarlah kasih karunia Tuhan melingkupi kami. Kami boleh tetap bekerja sama untuk mempersiapkan pelayanan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami serahkan pergumulan doa kami, permohonan kami, ucapan syukur kami ke dalam tangan Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Allah, pandanglah Dia, tadahkan tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Turunlah kiranya atas kita anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Kristus datang untuk menjemput setiap orang percaya untuk hidup kekal selama-lamanya di dalam kemurahan Bapa. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan jemaat duduk mengambil saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kita dan berkat-Nya tetap tercurah atas hidup kita. Tuhan memberkati. Shalom.